Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba ya membahas saham-saham yang sudah menembus dari downtrend jangka pendeknya ya. Nah, di sini kita akan membahas 5 saham ya. Yang pertama ya, kita akan coba lihat analisa teknikal dari saham Indakiat Pulp and Paper ya. Ya, INKP pada hari ini ditutup menguat cukup signifikan ya. Coba kita lihat menguat sampai hampir 9% ya, ditutup di 9.400 ya, dan sempat tadi sudah menguji dari resistennya yang ada di 9.425 ya. Di sini. Dan INKP berarti sudah keluar ya dari downtrend jangka pendeknya. Dapat kita lihat di sini, INKP sudah keluar di sini ya. Ketika dia sudah menembus di atas 9.000 ya, di saat itulah INKP keluar dari downtrend jangka pendeknya ya. Dan bila kita lihat di sini ya, kenaikannya dari INKP ini cukup bagus ya, karena kita lihat volume dari INKP cenderung naik ya. Nah, jadi harga terdorong keluar dari downtrend ya, dan langsung hari ini menguji resisten di 925 ya. Nah, besok INKP ya potensi untuk melanjutkan kenaikan ya berikutnya ya, apabila besok dia berhasil lanjut naik ya, menembus 9425 dan ditutup di atas 9425, tentunya dengan candle yang bagus ya. Potensinya yaitu untuk lanjut naik ya, menuju resisten berikutnya yang ada di 9.975 ya. Ini dapat kita lihat ya, jelas perbedaan ya dari pergerakan candlenya ketika di atas moving average 20 ya. Candlenya terlihat kecil-kecil ya, pergerakannya sempit. Nah, begitu di bawah moving average 20 ya, pergerakannya menjadi lebar ya, atau sangat atau volatile ya. Dan dapat kita lihat ya, ini candle-candlenya cukup bagus ya. Dan juga ini kita lihat dari MACD-nya ya, dapat kita lihat di sini tekanan jual ya. Dan tekanan jual terus kemudian pada seminggu terakhir ini ya, INKP terlihat mulai ada akumulasi beli ya di sini. Nah, kita akan tunggu ya besok ya, bila INKP bisa melanjutkan kenaikannya ya, dan tutup di atas 9.425 dengan candle yang full body ya. Itu nanti potensi INKP untuk golden cross ya, dan lanjut menguat menuju ke resisten 9.975. Oke, untuk berikutnya kita akan melihat saham dari sektor finance ya. Ini ada saham Bank CIMB Niaga ya, atau BNGA ya. Ini dapat kita lihat di sini juga ya, hari ini BNGA menguat ya, naik 3%, tutup di 800 ya, sempat naik sampai 815 ya, mendekati resistennya ya di 820 ya. Seperti sini kita lihat ya, BNGA juga sudah keluar ya, dapat keluar
dari downtrendnya, downtrend jangka pendeknya ya. Dan kemudian bila besok ya untuk si BNGA ini ya akan menguji kembali ya resistennya yang ada di 820 ya. Nah, nanti bila besok ya BNGA bisa menembus ya 820 dan close di atas 820 dengan candle yang bagus ya, potensi untuk melanjutkan kenaikan ya, untuk menguji resisten berikutnya yang ada di 885 ya. Nah, hari ini kita akan lihat volumenya ya. Ini volumenya dari BNGA terlihat kurang oke ya, daripada tadi INKP ya. Ini BNGA masih kecil ya, jadi secara tren dilihat masih cenderung turun ya. Nah, untuk bisa mempertahankan ya tetap di atas dari downtrend ya, dan untuk menembus dari resistennya ya, BNGA membutuhkan volume transaksi yang naik ya, cenderung naik signifikan ya, sehingga harga bisa menembus resisten 820 ini ya. Nah, kemudian kita akan lihat MACD-nya ya, ini dapat kita lihat di sini. Ya, tekanan jualnya besar ya, dan lebih besar dari tekanan jual sebelumnya. Ini dapat terlihat dari overshoot ya di ini ya, menandakan tekanan jualnya besar ya. Dan 3 hari terakhir ini ya, 3 hari terakhir terlihat sudah mulai ada akumulasi beli ya. Nah, kita akan menunggu besok ya. Kita harapkan volume transaksi bisa kembali naik ya, dan tentunya harus melihat kondisi market ya. Kita akan tunggu market Amerika ya, mana nanti malam ada rapat The Fed ya. Kita harapkan kondisi masih kondusif ya, sehingga BNGA ini bisa lanjut naik ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham Surya Semesta Internusa ya. Ini sudah sempat kita bahas ya. Nah, untuk hari ini SSIA ini ya uptrend ya. Ini kemarin pernah masuk dalam pembahasan 2 hari yang lalu ya, di mana dia masih uptrend ya. Ini dapat kita lihat di sini tarikan garisnya ya, masih dia bergeraknya uptrend ya. Untuk higher high, higher low, higher high lagi, higher low lagi di sini, dan ini sudah break ya, dia break dari resistennya ya di 422 dan close di 430 ya. Kita lihat di sini, ini adalah downtrendnya ya. Ini tarikan garis downtrendnya ya di sini. Nah, minggu lalu ada percobaan namun gagal ya. Nah, minggu ini SSIA mencoba lagi menembus resisten 422 dan berhasil ya. Nah, potensi dari SSIA ya lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 458 ya. Nah, ini kalau kita lihat secara jangka menengah polanya ya, membentuk pola dia symmetrical triangle ya di sini ya. Kita lihat sini. Nah, dan menembus ya. Jadi besok ya, bila SSIA bisa close di atas 422 ya, mempertahankan ya, naik terus dengan candle yang bagus ya, potensi untuk terus lanjut naik ya. Nah, dari sisi volume, coba kita lihat volumenya cenderung naik ya. Nah, ketika penembusan ini juga mulai naik lagi, nah kita harapkan besok volumenya bisa lebih naik lagi ya, sehingga harga bisa terdorong naik menuju ke resisten di 458. Nah, dari MACD-nya ya dapat kita lihat sangat bagus ya. Kita lihat akumulasinya terus-menerus ya, cukup sangat kuat ya di SSIA ini ya. Nah, sejak dimulainya uptrendnya ya, mulai uptrend ya di sini.
pergerakan dari SSIA akumulasi cukup bagus ya. Kita harapkan kenaikannya bisa seperti yang sebelumnya ini ya. Jadi cukup bagus ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, untuk pembahasan saham berikutnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership ya dari Rob Chameleon Trader ya, mana nanti rekan-rekan bila tergabung dalam membership tersebut ya akan tergabung dalam grup ya, nanti di mana salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya, dan dilengkapi dengan chart analisa teknikal dan juga trading plan-nya ya, baik entry maupun exit-nya ya. Dan juga nanti rekan-rekan di sana bisa merequest ya chart analisa teknikal suatu saham selain saham yang direkomendasikan, dan juga rekan-rekan bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun ya, hal yang berkaitan dengan saham. Hal ini bisa sangat membantu ya untuk terutama untuk rekan-rekan yang baru memulai ya di trading saham ini ya. Berikut ini adalah contoh-contoh yang bisa ditanyakan di grup isi tersebut ya. Nah, bila rekan-rekan tertarik ya dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ya ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut ya ke pembahasan saham berikutnya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham United Tractor ya atau UNTR ya. Nah, ini UNTR pun juga sudah menembus ya dari downtrend jangka pendeknya ya. Dapat kita lihat sini penembusannya sudah ada kemarin ya. Kemarin dia sudah menembus di sini ya dengan candlenya full body ya. Keluar tutup di atas 23.300 ya. Jadi dia confirm break ya di sini ya di 23.300. Dan hari ini dia menguji ke resisten berikutnya ya di 23.975 ya, dan berhasil ditutup ya di 24.025. Dan sehingga besok ya apabila UNTR tetap mempertahankan ya close di atas 23.975 ya, UNTR akan potensi besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, menguji ke resisten berikutnya yang ada di 25.175 ya. Nah, dapat kita lihat sini ya, kenaikan dan penembusan dari downtrend ini cukup valid ya, karena volumenya cenderung naik ini sudah ya. Nah, di sini volume cenderung naik. Nah, untuk bisa melanjutkan kenaikan ya menuju ke resisten berikutnya, UNTR besok kita harapkan volumenya kembali naik ya, kita harapkan lebih naik, lebih signifikan ya, sehingga MACD-nya pun nanti bisa golden cross juga ya. Di sini kita lihat ya 4 hari trading terakhir sudah bagus ya akumulasinya ya. Nah, kita akan tunggu besok ya untuk UNTR. Namun secara tren jangka menengah pun masih sangat terlihat sangat uptrend ya. Nah, dilihat dari kiri ke kanan saham pergerakannya dia naik ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya yaitu ERA ya. Saham berikutnya ini yang sudah mulai keluar dari downtrend channelnya yaitu ERA ya. Nah, sayang ya, kemarin tadi sempat menguat ya. Tadi sesi pertama dia sempat menguat sampai menembus ya di high-nya 1760 ya. Namun market berbalik sehingga terpaksa ERA tertekan jual ya. Ini dia ada resisten di 1725 ya. Nah, namun walaupun candlenya kurang bagus ya, namun harganya close-nya dia sudah keluar ya. Nah, kita akan tunggu besok ya apabila market kembali kondusif ya. Ini ada potensi ERA akan melanjutkan kenaikannya ya untuk menguji resisten ya. Dan dapat pastikan ini ERA sudah keluar ya dari downtrend channelnya ya dari sini ya. Nah,
bila besok ya ERA berhasil menembus ya resisten 1725 ini, potensinya dia akan lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1805 ya. Nah, ini di sini dapat kita lihat ya volumenya ya, dapat kita lihat volumenya cukup bagus ya rebound 4 hari ini ya. Volumenya cukup besar-besar ya di sini. Nah, volumenya cukup oke ya. Nah, kita akan menunggu besok ya, semoga volume bisa kembali lebih naik ya, sehingga harga bisa menembus ya resisten 1725 ya. Nah, ini bila sekarang ya, ini ERA berhasil menembus ya dari downtrend jangka pendeknya, namun secara jangka menengah chart ERA dapat dilihat ya masih uptrend ya. Walaupun dia turun cukup tajam di sini, namun dia masih higher low ya di sini ya. Jadi masih oke ya. Nah, kita akan tunggu reboundnya ya, akankah bisa menembus ke atas 1805 ya untuk membuat higher high yang baru ya. Ini lalu dari MACD-nya dapat kita lihat ya, tekanan jual memang cukup kuat ya tekanan jualnya ya. Nah, namun dalam 3 hari terakhir ini ya, rebound dari ERA cukup bagus karena diiringi dengan volume yang cenderung naik terus ya, sehingga terlihat akumulasi beli pun mulai masuk ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Semoga saja candlenya nanti bisa cukup bagus ya, ERA ya. Oke, berikutnya kita akan coba melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Nah, indeks IHSG pada hari ini melanjutkan penurunan ya. Setelah kemarin turun ya sekitar 1% ya, 1,2an ya. Ini hari ini turun lagi walaupun tidak terlalu besar ya. Di minus 0,83 ya, close di 5.058 dan low di 5.051 ya. Nah, targetnya yaitu menutup gap ya yang ada di range-nya sampai 5.016 ya. Ini ada gap. Ini gap-nya ada di 5.016 ya. Kita akan tunggu apakah bisa ditutup atau tidak ditutup ya. Ada kemungkinan tidak ditutup apabila nanti malam Dow Jones kondusif yang naik ya, bisa naik, dan kemudian besok pagi Dow Future dia positif, ada potensi gap ini tidak akan ditutup ya. Nah, namun hati-hati nanti apabila Dow-nya nanti malam kurang bagus ya, karena merespon dari rapat The Fed ya, ini akan potensi gap ini akan tertutup lebih dulu ya, atau bisa dengan gap down, terus dia turun dulu, habis itu dia naik. Itu apabila kondisi market buruk ya. Nah, kita akan tunggu untuk besok ya. Nah, sedangkan untuk resistennya ya, untuk supportnya nanti apabila sudah menutup ini, yang perlu diperhatikan yaitu support di bawahnya nih ada yang menjaga yaitu di 4.928 ya. Yang kita harapkan besok dia IHSG bisa menutup gap, habis itu terus bertahan di atas 5.000 dan kemudian bisa lanjut rebound ya. Untuk lanjut rebound menutup gap yang ada di atas ini ya. Ini ada gap di 5.032 ya. Dan kemudian di sini nanti ada resisten ya di kisaran 5.256 ya. Ini gap lagi di sini. Kita harapkan besok IHSG bisa menutup gap dan tetap bertahan di atas 5.000 dan kemudian bisa rebound ya. Nah, ini kita harapkan ya. Sedangkan untuk trennya sendiri ya, ini masih downtrend ya, karena 2 hari lalu IHSG gagal ya, gagal break
downtrend ya, malah tertekan ya. Nah, seperti ini. Di sini dia gagal ya. Nah, kita lihat di sini IHSG gagal menembus ya. Karena emang kenaikannya pun terlalu cepat ya. Jadi harus pullback dulu ya. Nah, kita harapkan 5.000, psikologis 5.000 ini bisa menjadi support yang kuat buat IHSG. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.